Ada seorang tokoh publik ataupun seorang yang dikenal pada suatu kali update di sebuah media sosial dengan status atau pernyataannya begini: Tuhan itu gak peduli dengan identitas diri kita. Pada saat itu Kak Max melihat bahwa ini adalah sebuah topik yang sangat-sangat menarik untuk diangkat atau dibahas. Nah, pada episode kali ini di Milenial Bertanya, yaitu kami Yezia Channel, terlebih Kamex akan membahas satu masalah, satu topik yang sedang menjadi perbincangan atau sedang hot-hotnya ataupun yang sedang menjadi pertanyaan banyak orang. Apa itu? Yaitu kira-kira Tuhan itu peduli nggak sih dengan identitas kita? Apakah Tuhan peduli atas identitas kita? Atau Tuhan sama sekali nggak peduli dengan identitas kita? Penasaran kan? Apa jawabannya? Oke, kalian simak terus ya video ini sampai habis. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung pelayanan channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, serta sharekan video ini ke teman-teman kalian. Oke? Kamex tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel, terutama dalam program yaitu Milenial Bertanya, di mana pada program ini seperti biasa kita akan membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan ataupun yaitu dilema-dilema yang sering terjadi, sering kita alami dalam kehidupan zaman now, terlebih dalam kehidupan remaja Kristen. Bersama dengan Kamex, pada episode kali ini kita berjumpa kembali dan sama-sama kita akan membahas pada episode kali ini sebuah tema masalah yang menjadi pertanyaan, mungkin menjadi pertanyaan dalam kehidupan remaja-remaja zaman sekarang, dalam kehidupan remaja Kristen zaman now, yaitu kita akan berbicara tentang identitas. Terlebih ada satu pertanyaan, ada satu masalah, ada sebuah pertanyaan besar mungkin dalam kehidupan remaja. Apa itu, Kamex? Pertanyaannya adalah bahwa kira-kira berharga nggak atau pedulikah Tuhan tentang identitas kita? Sekali lagi, ini ada pertanyaan, berharga nggak sih identitas kita di hadapan Tuhan? Atau bahasa gampangnya, nggak bahasa yang sering kita ini, Tuhan itu peduli nggak dengan identitas seseorang? Banyak remaja zaman sekarang yaitu sering bertanya dan sering menjadi pertanyaan besar, yaitu tentang identitas dari dirinya sendiri. Siapakah aku? Who am I? Nah, Kamex pada episode kali ini nggak akan membahas tentang who am I, tapi next minggu depan doakan Kamex akan mengajak salah satu narasumber akan membahas who am I, siapakah kita itu di hadapan Tuhan, siapakah remaja Kristen di hadapan Tuhan. Nah, kembali bahwa banyak sekarang anak-anak muda, remaja Kristen zaman now sering bertanya begini, sering menjadi pertanyaan, Kak, penting gak sih sebuah identitas bagi kehidupan remaja Kristen? Atau Tuhan itu peduli nggak sih sama identitas kita atau sama status kita? Status kita itu berharga nggak di hadapan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang seringkali diungkapkan, dikemukakan atau dipertanyakan, gitu kan, oleh anak-anak muda, remaja Kristen zaman now. Kenapa? Karena pada masa muda, pada masa remaja, bahwa semua orang, anak-anak muda akan mencapai titik di mana mereka mencari identitasnya. Kalau bahasa kerennya, mencari jati dirinya. Siapa saya? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Dan untuk buat siapa saya bekerja, saya belajar dan sebagainya.
Itu yang Kak Max akan bahas pada episode kali ini. Sebelum kita bahas, Kak Max akan jawab, penting gak sih identitas itu di hadapan Tuhan? Perlu nggak sih identitas di hadapan Tuhan? Berharga nggak sih identitas kita di hadapan Tuhan? Kami mau bilang gini, bahwa kalian boleh catat, kurang lebih pengertian identitas adalah sebuah, yaitu ciri khas dari seseorang, atau kalau bahasa gampangnya, jati diri dari seseorang. Sekali lagi nih ya, Kami mau bilang ini, simpelnya pengertian identitas adalah ciri khas atau jati diri dari seseorang, sehingga orang lain bisa tahu, orang lain bisa kenal. Contoh, misal ya, si Ucok gitu kan, jati dirinya apa, ciri khasnya apa? Misalnya suara ngebas, gitu kan, shalom. Nah, itu adalah suatu ciri khas dia, identitas dia. Jadi ketika orang lain mungkin belum lihat mukanya, tapi ketika dia panggil, halo, gitu kan, nah itu sudah tahu, oh ini si Ucok gitu. Karena kenapa? Dari ininya. Atau mungkin ciri khasnya contoh yang lain, misalnya Butet, contoh ya Butet gitu kan, dia suka memberikan sembako gitu ke orang-orang yang gak mampu gitu. Singkat cerita, mungkin kalian berkunjung satu tempat, ada orang-orang yang kurang mampu gitu kan, ternyata sudah diberkati, ada sembako. Nah kalian akan itu kerjanya Butet kali. Nah itu adalah identitas, jadi ciri khas. Jadi kalian paham ya, identitas adalah ciri khas atau jati diri seseorang, sehingga orang lain kenal sama kita gitu. Orang lain paham sama kita. Nah itu kurang lebih garis besarnya. Tapi kami semua ingin tanya sama kalian, kira-kira di Alkitab dicatat gak kita itu siapa? Ciri khas kita itu siapa? Identitas kita itu siapa? Ayo, boleh dijawab? Ayo, menurut kalian di Alkitab itu kita itu siapa? Boleh dijawab? Anak Tuhan. Terus apa lagi? Pelayan Tuhan. Terus apa lagi? Anak raja. Oke, semua itu gak salah, semua itu benar. Nah, kami akan membahas, kami akan kasih tahu, kami akan share, yaitu beberapa identitas kita di hadapan Tuhan menurut Alkitab. Sekali lagi, kami akan share, kami akan kasih tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan menurut Alkitab. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Yang pertama, buka Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Oke, kami akan bacakan Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, yang pertama kami catat di ayat 27 penekanannya. Jadi identitas kita itu siapa di hadapan Tuhan? Tuhan itu memandang kita sebagai apa? Dan status kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Oke, yang pertama kami akan jawab bahwa kita adalah gambar Allah. Boleh diulang apa? Kita adalah gambar Allah. Maksudnya Pak Kamex apa? Gambar Allah. Firman Tuhan Kejadian 1 ayat 27, 28, Tuhan Alkitab bilang bahwa Tuhan menciptakan manusia. Dia laki dan perempuan. Mereka segambar sepertinya, segambar serupanya. Nyanya itu NYAGD. Artinya segambar dan serupa seperti Allah. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya,
kurang lebih digunakan kata imago Dei. Sekali lagi, kata kurang lebih digunakan imago Dei. Artinya, bahasa artinya gini, gambar dan serupa Allah, kita itu sama-sama kurang lebih seperti Allah, tapi tidak sama seperti Allah. Bahasanya kalau gampangnya gini aja, kurang lebih ya KW-nya Allah gitu kan. Allah yang original lah, kita di bawahnya dikit ya, itu. Artinya apa? Kita itu sama-sama punya status, punya yang identitas yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kita laki dan perempuan itu spesial, berharga di mata Tuhan, segambar serupa Allah. Artinya kalau Allah segambar serupa Allah, kalau Tuhan memberkati kita, kita pun diberkati. Tuhan punya kuasa, kita pun punya kuasa. Gitu loh. Tuhan mengasihi, kita pun juga harus mengasihi. Tuhan pun mengampuni. Ini yang kami selalu bilang, kita pun anak Tuhan harus mengampuni. Setuju, katakan amin. Iya enggak? Betul enggak? Jadi yang pertama kami mau bilang bahwa kita adalah gambaran Allah, serupa segambar Allah. Artinya Allah menunjukkan bahwa kita itu spesial di hadapan Tuhan. Kita itu berharga di hadapan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kalian boleh buka 1 Yohanes 3 ayat 1. Yohanes 3 ayat 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke. Jadi yang kedua, kami mau bilang identitas kita di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab catat apa? Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Alkitab bilang dunia tidak kenal kita, karena kita bukan berasal dari dunia ini, dan dunia tidak kenal Tuhan. Artinya gini, Kamex mau bilang, suatu hal yang wajar kalau kita sebagai anak Tuhan suka dianiaya, suka dicemooh, suka dikhianatin, suka mengalami ketidakadilan. Itu wajar, it's okay. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang dunia tidak mengenal Tuhan, dunia tidak mengenal, kalau kata Alkitab, Yesus. Jadi Kamex mau bilang, kalian gak usah ketakutan. Kenapa? Gak usah khawatir, kita ini anak-anak Tuhan. Wajar kok, betul nggak? Dianiaya, wajar kita disakitin teman-teman kita. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, gitu. Kalau kita nggak dianiaya, kita berteman dengan dunia, kami semua bilang berarti kita tanda tanya, kita anak Tuhan atau enggak. Betul nggak? Contoh, kami kasih contoh. Misalnya, si Ucok, anak Tuhan, hidup di dalam pekerjaannya, teman-temannya suka mencuri, suka korupsi, gitu kan. Tapi Ucok anak Tuhan, dikasih firman, dengar firman setiap hari, maka dia nggak mau mencuri. Akhirnya singkat cerita, Ucok dimusuhin, dibilang apa? Lu mah so kudus, lu so suci, gitu kan. Betul kan? Ya itu ya Kamex bilang, bahwa apa? Itu wajar. Dunia apa? Nggak kenal Tuhan. Dunia nggak kenal firman-Nya. Dunia nggak kenal kasih-Nya. Amin. Kalau kita anak Tuhan, kenal. Jadi yang identitas kedua, Kamex mau bilang kita itu anak-anak Tuhan. Jaga hidup kita, jaga perkataan kita, jaga tindakan kita. Oke, yang ketiga. Kita buka dari Roma 12 ayat 1 dan Yohanes 12 ayat 26. Ini cepat aja, Roma 12 ayat 1 dan Yohanes 12 ayat 26. Jadi kita siapa di hadapan Tuhan? Kamex mau bilang kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Jadi Kamex mau bilang identitas kita di hadapan Tuhan menurut Alkitab adalah kita adalah hambanya Tuhan. Artinya kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita
kerjakan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Betul? Iya. Jadi kalian kerja, kalian kuliah, kalian sekolah, kalian pelayanan, semuanya itu untuk Tuhan kok. Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Jadi engkau dan aku, teman-teman, sahabat-sahabat YZ Channel, teman-teman kaum muda, kami semua bilang, kalau kalian melakukan apapun kerjalah buat Tuhan. Artinya, kalau ada teman yang gak ngajak ngejujur, jangan mau. Karena kenapa? Engkau harus hidup dalam apa? Kekudusan Tuhan. Engkau harus hidup dalam apa? Kesucian Tuhan. Karena engkau kerja bukan untuk bosmu. Engkau kerja, kita kerja untuk Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Lalu yang kedua, kalau engkau sekolah harus untuk Tuhan. Jadi jangan males-malesan. Kalau perlu dapat nilai yang A, kalau perlu engkau harus dapat nilai yang bagus, juara, ranking. Nah, itu baru kerja buat Tuhan. Tugas sekolah buat Tuhan. Dan kita patut disebut anak Tuhan dan hamba Tuhan. Mantap? Oke. Jadi jangan bilang kita hamba Tuhan cuma berpikir bahwa kita melayani di gereja. Oh, no. Salah. Kita melayani Tuhan di aspek kehidupan lingkungan kita pun kita melayani Tuhan. Betul? Next time Kak Max akan bahas melayani Tuhan. Oke? Itu adalah beberapa identitas yang Alkitab catat mengenai kita. Identitas kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Lalu sekarang Kak Max akan jawab. Karena ini ada sebuah tokoh publik, ada seorang yang update di media sosial dan cukup viral waktu itu, bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu nggak peduli dengan status kita atau identitas kita. Dan muncullah satu pertanyaan dalam anak-anak muda, dalam orang percaya. Tuhan itu pandang identitas kita nggak sih? Atau identitas kita tuh berharga dan penting gak di hadapan Tuhan? Kamex mau jawab, identitas kita berharga dan sangat penting di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya, penting gak identitas di hadapan Tuhan? Kamex mau bilang, Tuhan menganggap dan Tuhan berpandangan atau Tuhan berkata bahwa identitas adalah penting di hadapan Tuhan. Kenapa? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, kami renungkan, identitas itu menentukan status kita. Iya dong. Jadi yang pertama, identitas menentukan status kita. Iya dong. Bagaimana kita bisa mempunyai status kalau kita nggak ada identitas? Contoh, Kamex orang warga negara Indonesia. Betul? Identitas Kamex apa? Kartu tanda penduduk. Ketika Kamex sudah dapat kartu tanda penduduk, maka Kamex berhak atau punya status sebagai warga negara Republik Indonesia. Betul? Iya. Jadi ketika ada event-event acara nasional, pemilu, pilkada, Kamex berhak untuk ikut. Kamex punya hak untuk kasih suara. Betul? Atau kalau misalnya kita mau terjun ke politik, Kamex punya hak karena Kamex punya identitas statusnya. Sama kalau kalian misalnya keluar negeri, kalian pasti harus apa? Buat paspor, buat visa. Betul? Itu identitas kalian. Ketika kalian masuk ke negeri orang, misal contoh ke Amerika gitu kan, kalian akan apa? Sebagai status kalian sebagai apa? Bisa turis. Kalau yang turis, bisanya. Bisa apa? Pelajar. Atau bisa residence. Betul nggak? Betul. Nah, itu menentukan status kita di negeri orang. Sama dengan kekristenan. Tuhan pandang identitas itu penting. Kenapa? Karena Tuhan menganggap identitas menentukan status kita di hadapan Tuhan. Kita itu anak Tuhan atau bukan anak Tuhan? Ya kan? Kalau kita anak Tuhan,
identitas kita di hadapan Tuhan penting. Jadi yang pertama, identitas itu penting di hadapan Tuhan. Berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena identitas menentukan sebuah status kita di hadapan Tuhan. Apakah kita anak Tuhan atau kita bukan anak Tuhan loh. Ya. Oke, paham? Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau jawab gini. Identitas menentukan tugas dan tanggung jawab kita. Sekali lagi, identitas menentukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, kami mau bilang, ketika kita sudah tahu status kita anak Tuhan, maka kita tahu tugas dan tanggung jawab kita. Apa? Memuliakan nama Tuhan. Apa? Melayani Tuhan. Apa? Menyembah Tuhan. Betul nggak? Betul. Kayak gambarannya gini, logikanya. Kames udah dapat status warga negara Indonesia. Kewajibannya apa? Kewajibannya ketika negara Indonesia mengadakan pemilu, vote gitu kan. Maka apa? Kames harus memberikan suara untuk kemajuan bangsa ini. Itu adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi, identitas bukan hanya membuat status saja, tetapi identitas juga membuat tugas dan tanggung jawab kewajiban kita. Betul? Iya. Kalau anak kita identitasnya anak Tuhan, Kamex mau bilang, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kewajiban kita di hadapan Tuhan. Kita nyembah, kita melayani, kita bersyukur dan kita baca firman, kita datang gereja dan sebagainya. Itu udah berbicara tentang identitas kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang penting. Apa? Identitas menentukan hak atau upah atau berkat yang kita terima. Identitas menentukan berkat, upah atau berkat yang kita terima. Jadi kami semua bilang, dari semua itu Tuhan kasih kita status, Tuhan kasih kita kewajiban, tugas, tanggung jawab. Tapi Tuhan juga kasih apa? Kita berkat. Kalau status kita anak Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan hal-hal kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Dan engkau dan aku, kita semua teman-teman sahabat-sahabat Kamex mau bilang bahwa kita pun akan terima berkat Tuhan. Amin. Jadi kami mau bilang, identitas itu penting. Sangat-sangat penting dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang komen atau statement bahwa identitas nggak berharga, kalian bisa ngomong bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Identitas kita jelas di hadapan Tuhan. Kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita gambar dan biji mata Tuhan. Kita tahu job desk kita apa, kita punya status apa, dan kita pantas terima berkatnya seperti apa. Oke, Kamex berharap melalui video ini kalian mengerti, kalian paham. Jadi kalian tahu bahwa identitas kita itu berharga di hadapan Tuhan. Oke, nantikan minggu depan, doakan agar itu kita akan GZ Channel bersama dengan tim akan membahas Who Am I lebih dalam lagi. Dan Kamex pastikan kalian akan dapat berkat, akan dapat pelajaran yang penting buat kalian semua. Oke? Demikianlah video kali ini. Doa kakak agar kalian semakin diberkati, semakin keren, semakin cinta Tuhan. Dan sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.